Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat belajar di rumah. Untuk hari ini kita tetap masih melanjutkan tema 1, indahnya kebersamaan. Namun kita memasuki sub 2, yaitu kebersamaan dalam keragaman. Nah, kebersamaan ya, sesuatu yang kita lakukan bersama dalam keragaman. Keragaman itu perbedaan keanekaragaman. Nah, di sini yang kita pelajari yang pertama yaitu tentang kerjasama. Apa itu kerjasama? Yaitu usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Ya, ingat ya, kerja sama dilakukan oleh beberapa orang, tujuannya cuma satu. Ya, tujuannya satu. Nah, contohnya apa? Bentuk kerjasama itu seperti apa nih? Bunia sudah menyiapkan gambarnya. Contohnya dalam lingkungan masyarakat, contohnya yang pertama itu ronda. Nah, ronda itu juga merupakan kerjasama, ya, dilakukan oleh orang lebih dari 2, ya. Dilakukan kapan dilakukan ronda? Pada malam hari. Tujuannya apa dilakukan ronda? Untuk apa? Untuk menjaga keamanan di malam hari. Misalnya Poncowati, di desa Poncowati itu dilakukan ronda di malam hari, ya. Dibentuklah kelompok-kelompok, ya, hari Senin, hari Selasa, gitu ya, dibentuk kelompok-kelompok. Tujuannya cuma satu, untuk menjaga keamanan desa Poncowati di malam hari. Dari apa? Dari kejahatan maling misalnya anak-anak. Yang kedua, bentuk kerjasamanya apa? Kerja bakti. Kerja bakti itu dilakukan bersama-sama. Ya, beragam gimana? Ya, ada misalnya Poncowati, ada orang Katoliknya, ada orang Islamnya, ada orang Hindunya, ya. Tiap hari Minggu diadakan kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya cuma satu, ya. Dengan orang yang banyak tadi tujuannya cuma satu, ya, agar lingkungan desa Poncowati itu bersih. Nah, terus yang ketiga, misalnya contohnya gotong royong, ya. Di dalam masyarakat contohnya gotong royong, membuat siskampling, membangun jembatan, ya. Itu kan dilakukan oleh beberapa orang. Tujuannya cuma satu. Gotong royong buat jembatan, ya, tujuannya supaya, ya, ada jembatan untuk lewat. Bikin pos kampling, ya, ada yang ngangkat bata, ada yang maku. Tujuannya cuma satu, supaya misalnya desa Poncowati mempunyai pos untuk ronda, namanya atau siskampling, ya, seperti itu. Ini contoh bentuk kerjasama dalam masyarakat. Ada ronda, kerja bakti, gotong royong. Nah, kalau di sekolah apa anak-anak? Misalnya kerjasama di sekolah, misalnya piket kelas, ya. Piket itu kan dibentuk, ya, satu kelompoknya lebih dari 2 orang. Yang tujuannya satu, piket kelas, supaya kelasnya menjadi bersih. Apalagi belajar kelompok, ya. Tujuannya supaya bisa pandai. Nah, dalam bentuk kerjasama tadi kan banyak orang. Supaya berjalan dengan baik, kita harus mempunyai sikap. Sikapnya apa anak-anak? Ya, yang sering Bunia suka
tahu itu ya, tentang saling menghormati, saling menghargai, ya, toleransi, ya. Tidak boleh menjelekkan, mencela pendapat orang lain. Nah, itu harus kita laksanakan. Ya, kalau bersama melakukan kegiatan bersama tapi kita tidak bisa menjaga sikap kita, maka tidak akan terwujud. Ya. Nah, di sini kemudian tentang manfaat dari kerjasama. Apa itu manfaatnya? Ya, yang pertama misalnya pekerjaan berat menjadi lebih ringan. Bunia contohkan. Misalnya di Kampung Poncowati dilakukan kerja bakti membersihkan jalan dari RT 1 sampai RT 20 misalnya. Kira-kira kalau dilakukan oleh satu orang berat atau tidak? Berat kan? Nah, ya, makanya dilakukan kerjasama, dibagi. Ada yang di RT 1, RT 1, RT 2 pun dibagi dengan beberapa orang lagi, yang akan terasa lebih ringan. Yang kedua, pekerjaan akan cepat selesai, menghemat waktu. Ya, nyapu satu RT itu kan lama, tapi kalau semuanya bareng-bareng maka akan cepat selesai, waktunya akan singkat, menghemat waktu. Yang ketiga, terjalin hubungan kekeluargaan, ya. Mereka akrab, ya, yuk bareng-bareng terus ngobrol, akan terjalin hubungan kekeluargaan, terciptanya kerukunan, ya. Di sini kita sudah belajar tentang kerjasama, ya anak-anak. Coba kalian baca lagi. Ya, buku tema sudah dibagikan, ringkasan juga sudah dibagikan, ya, dibaca lagi. Kemudian kita akan ke bahasa Indonesia. Mata bahasa Indonesia itu yang kita bahas masih tetap gagasan pokok, gagasan pendukung. Ya, apa itu? Ini harus kalian paham sekali. Gagasan pokok atau ide utama, ide pokok yang ada dalam paragraf. Ya, ini harus kalian sering baca. Ya, gagasan pokok itu ide pokok atau ide utama yang ada dalam suatu paragraf. Kemudian gagasan pendukung. Apa itu? Penjelasan dari ini gagasan pokok, ya. Penjelasannya biasanya berada di kalimat berikutnya. Nah, gagasan pokok, ya, ini ada di mana? Di dalam paragraf. Nah, di sub 2 ini kita akan berlatih membuat ringkasan. Ringkasan itu bagaimana? Ya, caranya bagaimana? Ya, caranya yang pertama kita itu harus membaca. Seperti Bunia ini membuat suatu ringkasan seperti ini, ya, yang tiap minggu kalian baca. Itu cara yang pertama Bunia harus tahu dulu, ya, caranya membaca. Kemudian dicari setiap gagasan pokoknya yang dibicarakan di situ apa. Ya, misalnya PPKN tadi itu tentang kerjasama, maka dibuatlah ringkasan tentang kerjasama. Ya, di sini ringkasan kalian tulis dulu gagasan pokok setiap paragraf. Misalnya 1 ditulis apa? Paragraf 1. Paragraf 2 tentang apa? Paragraf 3 tentang apa? Ya, setelah kalian membaca tadi, ya, kemudian, ya, disitulah akan menjadi sebuah ringkasan. Oke anak-anak, belajar hari ini Bunia cukupkan. Kalian kerjakan untuk hari ini, hari Senin, belajar tentang PPKN dan bahasa Indonesia.
latihannya kalian kerjakan ya dengan baik ya. Kita sambung lagi untuk pembelajaran berikutnya. Dunia akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.